Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, semangat pagi. Semangat pagi ya, bukan selamat pagi. Jadi semangat kalian hari ini harus tetap seperti di pagi hari. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi terkait inflasi. Terkait dengan materi inflasi yang kita pelajari hari ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari inflasi itu sendiri. Lalu yang kedua, penyebab dari adanya inflasi. Lalu yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Yang keempat, apa sih dampak dari inflasi itu? Lalu yang kelima, akan diberikan contoh dampak dari inflasi. Dan yang terakhir, the last but not least, yaitu bagaimana sih cara mengatasi inflasi itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan bahas bab pengertian inflasi. Menurut beberapa ahli, inflasi memiliki arti tersendiri. Yang pertama, menurut Dwi Eko Waluyo. Menurutnya, inflasi ini merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering timbul dan dialami hampir di seluruh negara. Inflasi merupakan kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya serta terjadi secara terus-menerus. Lalu selanjutnya yaitu menurut Sadono Sukirno. Sadono Sukirno menyebutkan inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Lalu ada menurut Winardi. Winardi menjelaskan bahwasanya inflasi merupakan suatu periode pada masa tertentu. Terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap kesatuan moneter ini menurun. Pengertian inflasi tersebut dapat timbul apabila nilai uang yang didepositokan beredar lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi, menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwasanya inflasi adalah suatu kondisi perekonomian di mana harga dari berbagai barang ini mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang. Baik, setelah memahami pengertian dari adanya inflasi itu sendiri, sekarang kita beralih ke penyebab dari adanya inflasi. Apa saja sih yang menyebabkan inflasi itu terjadi? Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan, atau yang biasa disebut sebagai demand pull inflation. Penyebab pertama terjadinya masalah ini adalah meningkatnya permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Ketika penawaran dan permintaan akan barang atau jasa di dalam negeri untuk jangka panjang dibutuhkan oleh masyarakat dalam jumlah besar, hal itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, yaitu meningkatnya biaya produksi atau yang biasa disebut sebagai cost pull inflation. Meningkatnya biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara berkelanjutan, ini bisa dijadikan penyebab munculnya inflasi loh. Biaya produksi yang baik dan tinggi itu bisa berasal dari naiknya harga bahan baku atau kenaikan upah pegawainya. Secara umum, hal ini terjadi ketika ada desakan biaya faktor produksi yang terus-menerus meningkat. Lalu yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang atau jumlah uang beredar. Bertambah dari awal kita sudah bahas kan, kalau ketika uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka kenaikan harga umum itu dapat terjadi. Hal ini karena ketika jumlah uang yang beredar tinggi, maka harga barang atau jasa juga akan meningkat. Ketika kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa ini tidak tercukupi, maka harga barang atau jasa ini akan cenderung naik, dan inflasi pun akan terjadi. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait jenis-jenis inflasi. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ini terjadi ketika ada kenaikan harga barang atau jasa ini secara umum, namun kenaikannya masih di bawah 10% per tahun. Lalu yang selanjutnya ada inflasi sedang. Inflasi sedang, tentu kenaikan harganya ini lebih tinggi dibandingkan dari inflasi ringan, yaitu berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi ini bisa menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat loh, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Tapi, inflasi sedang ini belum bisa mengganggu perekonomian suatu negara. Lalu yang selanjutnya ada inflasi berat. Wah, dari namanya aja udah berat ya. Nah, jadi inflasi berat ini udah mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi ini terjadi ketika ada kenaikan harga sebesar 30% hingga 100% per tahun. Wah, tinggi juga ya. Yap, inflasi ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bunga. Itulah kenapa masyarakat lebih memilih untuk menyimpan barang daripada uang. Lalu yang selanjutnya yaitu inflasi sangat berat atau hyperinflation.
Nah, jenis inflasi yang terakhir ini dapat menyebabkan kekacauan pada suatu negara yang sangat sulit untuk dikendalikan, sekalipun itu dilakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kenaikan harganya ini berkisar pada 100%. Wah, tinggi banget kan? Yap, sebagai catatan bahwa kebijakan moneter dan fiskal ini bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi. Oke, ini nanti akan dibahas pada poin terakhir pembahasan ya. Jadi, simak materi ini dengan baik-baik. Selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Kenaikan harga barang atau jasa ini biasanya terjadi karena adanya peningkatan permintaan dari sebuah jenis barang atau jasa secara menyeluruh, atau yang biasa disebut sebagai aggregate demand. Kondisi inflasi ini terjadi karena permintaan akan barang atau jasa ini lebih tinggi dari yang dapat dipenuhi oleh produsen. Lalu yang kedua yaitu ada cost pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang ini akan naik. Biasanya, kenaikan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Lalu yang ketiga yaitu bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran ataupun faktor permintaan. Berikutnya, ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, domestic inflation, atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Biasanya sih inflasi ini diawali dengan adanya defisit APBN ya. Nah, kalau pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN tersebut dengan cara mencetak uang baru, maka akan terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang beredar di masyarakat ini semakin banyak, pastinya harga barang atau jasa pun juga turut meningkat, sehingga terjadi inflasi di dalam negeri. Selanjutnya ada import inflation, atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, sesuai dengan asalnya, inflasi ini tentunya berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi ketika harga barang atau jasa di luar negeri atau di negara mitra dagang ini meningkat. Nah, dengan meningkatnya harga-harga di sana, maka ketika barang tersebut dijual kembali di dalam negeri, tentu juga akan berpengaruh terhadap harga jualnya yang menjadikan harga tersebut melambung semakin tinggi. Baik, setelah mempelajari dari pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, lalu kita beralih ke topik yang selanjutnya, yaitu apa saja sih dampak-dampak dari inflasi? Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Terdapat beberapa celah dampak positif yang dapat dirasakan karena adanya hal ini. Pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi inflasi lunak, pengusaha akan terdorong untuk memperluas atau mengekspansi produksi sehingga perekonomian ini turut meningkat. Namun, akan berbeda dengan para pekerja yang memiliki pendapatan tetap. Kebanyakan dari mereka akan mendapatkan dampak buruk dari terjadinya hal ini. Karena penghasilan yang tetap, namun harga barang kebutuhan atau jasa ini mengalami peningkatan atau kenaikan. Lalu, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor tentunya akan lebih mahal. Dan daya saing barang ekspor biasanya mengalami penurunan sehingga menyebabkan berkurangnya devisa negara, di mana hal ini biasanya berdampak terhadap negara mitra dagang. Lalu yang selanjutnya ada dampak inflasi terhadap minat menabung. Kondisi ini dapat menyebabkan minat menabung masyarakat ini menjadi semakin berkurang. Ketika inflasi terjadi, masyarakat cenderung enggan menabung di bank karena bunga tabungan lebih kecil daripada inflasi. Padahal, pembayaran biaya administrasi tetap berjalan. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Inflasi ini berdampak pada kalkulasi harga pokok. Hal itu dikarenakan prediksi yang salah tentu akan berdampak buruk ke depannya. Maka kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual ini menjadi tidak akurat. Nah, hal ini membuat para produsen atau pengusaha akan kesulitan dan menyebabkan kekacauan dalam bidang perekonomian. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke contoh dari dampak inflasi. Inflasi tidak melulu negatif. Inflasi juga memiliki dampak positif loh. Apa aja sih dampak positif dari adanya inflasi ini? Yang pertama yaitu kesempatan kerja bertambah. Lalu selanjutnya, produksi barang akan juga bertambah. Lalu, peredaran atau perputaran barang ini akan lebih cepat. Lalu, selain dampak positif, tentunya yang kita sering dengar yaitu dampak negatif dari adanya inflasi. Yang pertama, harga barang atau jasa ini akan cenderung naik. Lalu yang kedua, kesadaran untuk menabung akan terus-menerus menurun.
Lalu yang ketiga, banyak proyek pembangunan yang macet atau terlantar karena adanya inflasi. Nah, lalu dari beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh inflasi, bagaimana sih cara menghadapi inflasi itu sendiri? Yang pertama yaitu menentukan kebijakan moneter. Beberapa hal yang mengenai kebijakan moneter yaitu yang pertama, politik diskonto. Bank Indonesia ini menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga. Masyarakat jadi tergerak untuk menyimpan uangnya di bank, bukan untuk berbelanja. Akhirnya, uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Lalu yang kedua yaitu ada operasi pasar terbuka. Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan cara menjual surat-surat berharga kepada publik. Contoh yang mudah adalah surat utang negara atau SUN. Penjualan surat berharga akan menyerap uang masyarakat dan menekan peredaran uang. Dan hasilnya, laju inflasi ini dapat ditekan. Lalu, kebijakan moneter yang selanjutnya yaitu menaikkan cadangan kas. Bank sentral mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan batas minimum kas setiap lembaga perbankan di Indonesia. Alhasil, bank tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Nah, tujuan akhirnya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu yang pertama, menaikkan tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan turut mengurangi tingkat belanja dari masyarakat. Hasilnya, peredaran uang di tengah masyarakat berkurang dan harga barang berangsur-angsur kembali ke kondisi normal. Lalu yang kedua, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Alih-alih meminta masyarakat untuk menekan belanja, pemerintah dapat melakukannya sendiri loh. Saat pengeluaran negara ditekan, maka jumlah pembelian produk barang dan jasa akan ikut turun. Demand yang turun akan mampu menekan laju inflasi. Lalu yang ketiga tentunya melakukan pinjaman pemerintah. The last but not least is pemerintah melakukan kebijakan non-moneter. Seperti apa sih kebijakan non-moneter ini? Yang pertama, menaikkan hasil produksi. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau membuat peraturan yang mendorong pengusaha-pengusaha menjadi lebih produktif sehingga hasil produksinya ini bisa bertambah. Nah, dengan adanya hasil produksi yang lebih banyak, akan ada banyak barang yang bisa dibeli masyarakat, sehingga jumlah uang beredar bisa kembali seimbang. Lalu yang kedua ada pengawasan bunga, dan ada kebijakan upah. Baik, setelah kita mempelajari bab-bab terkait inflasi, untuk memahami teori inflasi lebih lanjut, kita akan mencoba mempelajari atau mengkaji tentang studi kasus. So, it's gonna be study case time! Let's discuss it together. Sampai jumpa di Room Zoom.